أن إذا إيران تعتقد أن دول الخليج ليست قادرة على الصمود وليست قادرة على الرد فحساباتها خاطئة وخطيرة. Sebelum perang besar terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran, pihak Arab Saudi pernah melobi Amerika Serikat untuk menahan gerakan tempur yang memulai perang. In principle, no one can actually defend Iran in the sense that, yes, we didn't ask for this war. Yes, we lobbied the United States to not go and launch this war, but at the end of the day, Iran is the most destabilizing country in the region and the world. Nah, di video itu, Arab Saudi pernah memberikan pernyataan yang sangat tegas secara publik dan tentunya disiarkan dan diberitakan bahwa pihak Arab Saudi pernah melobi Amerika untuk tidak berperang dengan Iran. Karena apa? Untuk menjaga perdamaian. Jadi bukan cuma Gaza dan Israel, Suriah dan Iran yang hendak mau didamaikan oleh Arab Saudi, tetapi Iran dan Amerika juga berusaha untuk didamaikan. Sehingga apa? Tidak terjadi konflik. Cuman kengeyelan dari Iran memaksa Amerika Serikat untuk terus berperang. Nah, di situ pihak kerajaan Arab Saudi memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi, teman-teman. Bahwa memang Iran yang selama ini keluar-keluar di media sosial ingin melindungi negara Islam, ingin menjadi pahlawan negara Islam, tapi pada kenyataannya dia menyerang negara Islam. واضح أن الإيرانيين لم يفهموا الرسالة ولا يريدون أن يفهموا الرسالة. يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية، يعطلون مصالحها، يستهدفون مدنييها؟ كيف يطالبون أيضا بالحلول الدبلوماسية وهم يهاجمون الدول التي ليس لها علاقة بالصراع القائم؟ وكل هذا يدل كما ذكرت أنه للأسف إيران كانت تنظر دوما لجيرانها ليس بروح الأخوة وليس برغبة صادقة في التعايش والتعاون والبناء، إنما مجرد نظرة عدائية، نظرة أن متى ما دعت الحاجة تقوم بالتصعيد، تقوم بالاستهداف رغبة في الضغط على المجتمع الدولي. الرسالة الأساسية أن إذا إيران تعتقد أن دول الخليج ليست قادرة على الصمود وليست قادرة على الرد فحساباتها خاطئة وخطيرة. Dengan kedok menyerang pangkalan-pangkalan militer AS dan fasilitas-fasilitas AS. Meskipun ada pernyataan tegas dari pihak kerajaan Arab Saudi bahwa dilarang wilayah Arab, negara Teluk ini dijadikan tempat untuk menyerang Iran. Tetapi Iran tetap menteror negara Teluk. Ini buktinya apa, teman-teman? Bahwa memang ajaran secara ideologi dari Iran, rezim Iran, teroris Iran memang ingin menghancurkan negara-negara Teluk. Ini belum punya nuklir mereka, ya. Belum punya nuklir, sudah mau memusuhi seluruh dunia. Bagaimana kalau Iran punya nuklir? Alangkah sangat bahayanya. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa pengamat politik ataupun oleh pihak-pihak kerajaan. Iran is the most destabilizing country in the region and the world. And that we are speaking of Iran that has been recruiting militias here in the Middle East, and Saudi Arabia and the Gulf have been at the forefront of receiving these destabilizing practices of the Iranian regime, whether in Yemen through the Houthis, whether in Hezbollah in Yemen, in Lebanon, and also before when they were supporting the butcher Bashar al-Assad, etc., and all the other militias in Iraq. So the Iranian regime hasn't been shy on telling the people that we are there to export our revolution, and it's actually in their constitution. So the idea of the United States to go to war against the Iranian regime, to be honest, it's sensible.
specifically because we are speaking of a country that does not have a nuclear weapon as of yet. So imagine the Iranian practices and behavior and how it will actually become more dangerous than ever if they acquire the nuclear bomb. So that's why I would say, yes, the Saudis have been reluctant on supporting the launch of this war, but at the same time, it's very understandable that the Iranian regime didn't allow political dialogue to become fruitful. And the Iranians have been always priding themselves on using time for their advantage. So that's why all the political talks and discussions that happened between the United States with Iran, whether in Oman or in Switzerland or Vienna, etc., were not successful. Nah, terlihat jelas kekhawatiran dunia terhadap Iran apabila mereka dibiarkan untuk memiliki proyek nuklir akan menjadi ketidakstabilan kepada perdamaian di dunia. Karena memang dari abad ke-15 selalu saya ceritakan bahwa Iran ini, rezim Iran atau pihak Syiah Rafidhah memiliki ajaran demi berkuasa, demi menyebarkan ajarannya, demi menyebarkan ajaran dendamnya, ajaran kebenciannya, ajaran terorisnya harus dengan cara kekerasan. Dulu Iran lahir berbagai macam ulama sunni yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Iran dikuasai, dikonversi oleh Syiah Rafidhah, habis tidak lahir lagi ulama dari sana. Yang lahir apa? Faham-faham dendam, pukul-pukul kepala, pukul-pukul dada, mandi-mandi debu. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Jalan-jalan melata. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Bahkan jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkrak apa? Ajaran apa ini? Ajaran konyol apa ini? Dan bahkan dengan ajaran konyol ini saya memiliki data fakta teman-teman. Bahwa kenapa Iran menjadi musuh dunia? Karena memang dari ideologi dan politiknya ingin menghancurkan dunia lalu mengkonversi dunia menjadi Syiah. Nanti ketika di akhir zaman Syiah ini ingin membangkitkan Nabi Muhammad SAW dengan jurus Edo Tensei. Edo Tensei no jutsu. すべてを知る者たち。先代の火影たちが。Bahwa kelak di akhir zaman, Syiah Rafidhah ini ingin menguasai Mekah Madinah untuk membangkitkan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh Ahlul Bait dengan jurus Edo Tensei-nya Orochimaru. Nah, setelah di Edo Tensei, mereka akan mengedo Tensei juga Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi teman-teman, cerita di Naruto itu benar-benar ada di ajaran Syiah Rafidhah. Siapa yang menceritakan ini? Ustadz Adi Hidayat. Ajaran Syiah sungguh sangat-sangat rusak dan mereka ingin memaksakan ajaran ini kepada umat seluruh di Iran. Padahal rakyat Iran tidak sepenuhnya ingin ikut ajaran Syiah Rafidhah. Mereka ingin merdeka. Mereka ingin memeluk kepercayaannya masing-masing tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa intimidasi dari pihak rezim. Tetapi pada kenyataannya, jangankan warga Iran, umat muslim yang notabene-nya hanya 8% kurang lebih di Iran sana dipaksa untuk memeluk Syiah yang tidak mau dikriminalisasi. Masjid-masjidnya dibongkar, masjid-masjidnya dirobohkan, dibakar. Ulama-ulamanya diculik, dibunuh, dan lain sebagainya. Itu mereka. Dan bahkan ada satu postingan yang kemarin di-share kepada saya oleh netizen yang perlu untuk saya tampilkan di video ini agar kalian sama-sama tahu tabiat Syiah ini. Ketika mereka mulai besar, mereka ingin mengkonversi faham, lalu apa? Melakukan pembantaian. Kita simak videonya.
Gawat, sekarang Syiah udah berani munculin diri ke publik Indonesia sampai bilang Abu Bakar, Umar, dan Utsman laknatullah. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Nah, ini ucapan ini yang dimana dengan ucapan ini mereka punya motivasi untuk membantai umat muslim Sunni dimanapun berada, terkhusus di Suriah. Sampai-sampai ulama Asy'ari memberikan pernyataan bahwa sebelum mereka membantai anak-anak, ibu-ibu, memperkosa gadis-gadis Suriah, terus menyiksa pemuda-pemuda Suriah, mereka mengucapkan kalimat labbaik ya Husain. Jadi ucapan labbaik ya Husain untuk membunuh manusia, teman-teman. Ini ajaran ini. حاطين كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا، شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم، 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Syiah Rafidhah ini karena di Indonesia mereka minoritas, tidak berani mereka untuk menzalimi kita. Coba mereka mayoritas, habis kita, teman-teman. Habis sebagaimana di Suriah. Lanjut dulu. Labbaika ya Husain. لبيك يا حسين Labbaika ya Husain. لبيك يا حسين. Jadi mereka ini ada di sekitar kita. Mereka semua ini ada di sekitar kita, bertakiyah, menyusup, memanipulasi, berkamuflase, lalu memecah belah. Memecah belah dengan cara apa? Ya, mengadu domba dengan teriakan Wahabi-Wahabi. Itulah mereka. Labbaika ya Husain. لبيك يا حسين. Dan apa komentar mereka ketika postingan ini dikomentari? Bang, lu cinta sama Abu Bakar, Umar, Utsman nggak? Terus dijawab sama si pembuat video, teman-teman. Laknatullah. Perhatikan mereka ya. Jadi mereka sudah mulai berani seperti ini di Indonesia. Bukan cuma tampil mereka ya, tapi berani untuk melaknat-laknat para sahabat Nabi yang terpilih. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Sahabat-sahabat Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga, oleh mereka dilaknat-laknat, dineraka-nerakakan, bahkan dibikin hari-hari perayaan, bahkan dibikin perayaan-perayaan, dibuat nyanyi-nyanyi. Aisyah finnar, Aisyah finnar. Aisyah finnar, Aisyah finnar. Ya, dengan ajaran dendam itu, dengan ajaran fitnah itu, dengan ajaran kebencian ini, membuat faham teroris Syiah Rafidhah ini semakin niat, semakin kuat, semakin menggebu-gebu untuk menghancurkan umat muslim Sunni. Dan ini tidak berhenti sampai faham kebencian saja, teman-teman. Mereka juga bergerak di bidang propaganda, yang dimana propaganda yang mereka bangun adalah untuk menggembosi dakwah sunnah, yang dimana isinya meluruskan umat dari bahaya syubhat, bid'ah, takhayul, dan khurafat. Kan ajaran Syiah ini banyak sekali takhayul khurafatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, punya jurus Edo Tensei, punya ajaran dendam, punya ajaran aneh konyol. Itu dipaksakan untuk dianut oleh orang-orang. Konyol. Jadi indikasinya sangat kuat, yang dimana mereka ini memiliki ajaran teroris dengan berlandaskan apa? Kebencian, dendam, ajaran konyol, ajaran aneh yang memuncak kepada terorisme. Begitu.